Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra Mi'raj selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha sebagai tempat perhentian terakhir perjalanan agung beliau. Sidratul Muntaha adalah pohon yang amat besar sekali. Akarnya di langit ke-6, rantingnya sampai ke langit ke-7, dan puncaknya hingga menembus langit ke-7, sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Mengalir pula darinya sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara akan berjalan terus tanpa henti di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Buahnya menyerupai kelapa, namun sangat besar sekali. Daunnya bagaikan telinga gajah yang sehelai daunnya hampir menutupi umat ini. Di dalam riwayat, satu helai daunnya dapat menaungi semua makhluk, dan di setiap daunnya ada malaikat. Maka tiba-tiba, daunnya diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah yang tidak dapat digambarkan. Dan seketika itu daunnya berubah menjadi yakut dan zamrud. Dan sungguh, tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Padanya terdapat belalang-belalang dari emas. Pada akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Nabi SAW bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zahir ini adalah sungai Nil dan Al-Furat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir yang bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kautsar. Nabi Muhammad SAW menyaksikan sungai Al-Kautsar yang sangat deras, hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Di tepiannya terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut, dan zamrud. Dan di atasnya bertengger burung-burung berwarna hijau, yang sebagus-bagusnya burung yang tidak pernah kita lihat. Di sekitar sungai terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil yakut dan zamrud, dan airnya lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad SAW mengambil bejana untuk meminum airnya, dan ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak misik. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sungai ini adalah hadiah Allah untukmu wahai Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai rahmat." Nabi SAW mandi di dalamnya, dan ketika itulah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit, dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut, serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah SAW menelusuri Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Rasulullah melihat pada pintunya tertulis, "Satu sedekah diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang diganjar dengan pahala 18 kali lipat." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, mengapa memberi utang lebih utama daripada memberi sedekah?" Malaikat Jibril berkata, "Karena sesungguhnya seseorang yang meminta, ia masih memiliki sesuatu. Sedangkan orang tidak akan berutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan." Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang melezatkan bagi peminumnya, dan sungai dari madu murni. Di tepian sungai itu terdapat kubah-kubah dari permata, dan terdapat buah delima yang sangat besar, seperti sebuah ember besar. Dalam riwayat lain, terdapat buah-buah delima yang besarnya bagaikan seekor unta dengan pikulannya.
dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor unta berpunuk dua. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan." Rasulullah menjawab, "Para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi. Dan aku harap agar engkau pun memakannya pula, wahai Abu Bakar." Kemudian Nabi SAW diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya, maka akan dilahapnya. Rasulullah menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka sedang memakan daging-daging manusia." Nabi SAW menyaksikan malaikat penjaga neraka seperti lelaki bermuka garang, yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, dan kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian diangkat ke tempat sangat tinggi, hingga Nabi mendengar suara goretan Al-Qalam, yakni pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang samar-samar di balik cahaya Arash. Rasulullah bertanya, "Siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah dia seorang nabi?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah gerangan?" Maka dijawab, "Dia adalah lelaki yang ketika di dunia, mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu rindu kepada masjid, dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela." Tibalah momentum yang teramat agung. Rasulullah SAW diperkenankan melihat Allah Ta'ala. Ketika itu beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Ketika itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Periwayat hadis berkata, tertulis di dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah SAW adalah Habibullah, yakni kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi SAW, "Dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan aku telah lapangkan dadamu, dan aku telah hapuskan dosa-dosamu, dan aku telah mengangkat namamu, sehingga tidaklah namaku disebut, melainkan engkau pun disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia, dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga, dan yang terakhir lahir ke muka bumi. Dan aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah, hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka. Dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus, serta yang pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan. Dan aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Dan aku berikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah Arash, yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Dan aku berikan kepadamu Al-Kautsar, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 kali sholat. Maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah SAW awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasulullah untuk menuntunnya kembali. Maka mereka kembali dengan cepat. Di perjalanan pulang,
mereka melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak berucap sesuatu apapun. Mereka melalui Nabi Musa. Rasulullah berkata, "Sungguh, Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian." Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini, wahai Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Diwajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat sehari semalam." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh, aku lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu, dan aku telah menguji Bani Israel serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu. Namun mereka tidak mampu menjalankannya hingga mereka meninggalkannya. Dan sungguh, umatmu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya, serta pendengarannya." Maka Nabi SAW menoleh kepada Jibril berharap bimbingannya. Maka Jibril memberi isyarat kepadanya, "Jika engkau berkenan, maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu." Maka Nabi Muhammad kembali dengan cepat hingga Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Maka awan itu kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, karena mereka adalah umat yang paling lemah." Allah berfirman, "Aku ringankan atas mereka 5." Kemudian awan itu tersingkap dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, "Telah dikurangkan untukku dan umatku 5." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu." Maka Rasulullah SAW terus bolak-balik meminta keringanan kepada Tuhannya. Dan setiap kali Allah mengurangi 5 hingga tidak tersisa kecuali 5 waktu sholat. Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai Muhammad." Nabi SAW menjawab, "Labbaik wa sa'daik, aku senantiasa memenuhi panggilanmu." Allah Ta'ala berkata, "Itulah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat dihitung sebagai 10 sholat, sehingga semuanya genap 50. Tidaklah akan berubah ketentuanku, dan tidaklah dihapus kitabku, yakni yang tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Tetapi jika dia melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan, namun tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis suatu apapun atasnya. Dan apabila ia melakukannya, maka ditulis baginya 1 keburukan." Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan. Namun Nabi Musa bersikeras dan berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sungguh umatmu tidak akan mampu." Nabi Muhammad berkata, "Wahai Musa, aku telah berkali-kali menghadap kepada Tuhanku, hingga aku malu kepadanya. Dan sungguh, aku ridha dan puas menerima ketentuan Tuhanku." Maka terdengar seruan, "Sesungguhnya, aku telah menetapkan ketentuanku, dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku." Maka Nabi Musa berkata, "Allah, kalau begitu, maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah." Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW tidak melewati perkumpulan para malaikat, kecuali mereka berkata, "Hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijabah, yakni bekam." Di perjalanan pulang, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai, melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam dan doa, kecuali 1 orang. Ketika aku menemuinya dan mengucapkan salamku untuknya,
Dia hanya sebatas menyambutku, menjawab salamku, dan mendoakanku. Namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa untukku. Kenapa wahai Jibril? Maka Jibril berkata, dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Kalaupun dia dapat tersenyum untuk seseorang, maka dia hanya akan tersenyum kepadamu. Pada saat turun dan sampai ke langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah, dan beliau melihat asap yang mengepul, kabut dan suara-suara yang berisik. Maka Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah para setan. Mereka menghalangi pandangan manusia supaya tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Apabila para setan tidak melakukan hal itu, sungguh manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan. Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis menaiki buraknya. Wallahu a'lam bishawab.